Pemirsa, lebih dari 10.000 demonstran diperkirakan mengikuti aksi di depan gedung MPR DPR RI hari ini. Masa didominasi buruh ini menyuarakan isu kesejahteraan. Ribuan buruh dari berbagai wilayah Jabodetabek memadati kawasan gedung MPR DPR Jakarta dalam aksi bertajuk Hostum, yakni hapus outsourcing dan tolak upah murah. Masa tergabung dalam Komite Serikat Pekerja Indonesia dan Partai Buruh menyuarakan 10 tuntutan utama, mulai dari penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, hingga desakan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang pro rakyat. Selain masa buruh, demonstrasi juga diikuti elemen mahasiswa dan masyarakat. Sementara 120 pelajar berhasil dicegah datang ke gedung MPR DPR RI. Pihak kepolisian sudah menerapkan pengamanan ketat dan mengimbau masyarakat menghindari ruas Jalan Gatot Subroto dan Gerbang Pemuda karena adanya potensi kemacetan. Demonstrasi diperkirakan berlangsung hingga sore nanti. Ya, sementara itu pemirsa, Polda Metro Jaya mencegah ratusan pelajar dari sejumlah daerah di luar Jakarta yang akan ikut berunjuk rasa di Jakarta hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisya mengatakan, dengan tindakan pencegahan ini pihaknya senantiasa melindungi dan mengayomi para pelajar yang tugasnya bukan mengikuti aksi demo. Metro Jaya menyiapkan konsep pengamanan. Ya, jadi mohon bijak, sekali lagi bijak bermedsos. Jangan gunakan medsos untuk hal-hal yang tidak baik, apalagi mengajak orang, karena medsos ini kan viewersnya, audiensnya bisa segala kalangan, bisa segala umur. Ya, ini terbukti dari 120 siswa yang kami lindungi, yang kami amankan tadi, kami cegah, kami ayomi agar tidak ke sini, karena mereka adalah pelajar dan bukan dari pihak yang memberitahu. Ya, ini betapa memprihatinkannya, karena anak-anak ini akan digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ya, untuk membuat situasi menjadi tidak tertib. Ini mohon menjadi perhatian kita bersama, ya. Handling atau penanganan terhadap pelajar ini, kami menggandeng stakeholders dari dinas terkait, menghubungi pihak sekolah juga, kemudian nanti pihak orang tuanya juga akan dihubungi untuk dilakukan edukasi, pembinaan yang tujuannya adalah melindungi anak. Ya, anak itu adalah kelompok rentan yang usianya sebelum 18. Ini pelajar-pelajar yang... Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini situasi di kawasan gedung MPR DPR RI, siang ini kita akan menyimak laporan rekan Anissa Rizkia dan Naura Syafika. Dan kita sapa terlebih dahulu rekan Naura Syafika. Naura, bagaimana kemudian perkembangan situasi di sana? Ya, selamat pagi menjelang siang Fajar dan juga pemirsa. Berbanding terbalik dengan situasi yang berada di depan gedung DPR, kami saat ini melaporkan dari Gerbang Pancasila, di mana ini lokasinya berada di gerbang belakang DPR, dan hingga saat ini, hingga di siang hari ini masih belum terlihat adanya massa yang bergerak menuju ke belakang DPR. Dan memang seperti yang bisa kita lihat, tepatnya di belakang saya, ini terlihat memang masih ada beberapa personil gabungan yang terus melakukan penjagaan. Dari tadi pagi kami sudah berada di kompleks parlemen ini, namun memang hingga di siang hari ini belum terlihat adanya keramaian dari massa yang bergerak menuju ke belakang DPR. Tapi terus dari personil gabungan terus melakukan penjagaan, mengantisipasi nanti adanya mungkin kericuhan di belakang DPR. Dan juga seperti yang kita ketahui, memang pada hari ini dari buruh melakukan demo dengan berbagai tuntutan, di mana salah satunya adalah menghapus outsourcing dan tolak upah murah, kemudian juga melakukan stop PHK, kemudian juga adanya mensahkan RUU perampasan aset dan poin-poin lainnya. Dan kita masih menantikan juga, Fajar dan pemirsa, untuk situasi di belakang DPR, apakah nanti akan ada massa yang bergerak, dan kami akan terus melakukan update kepada Fajar dan juga pemirsa untuk melihat situasi secara langsung demo yang berlangsung pada hari ini. Dan hingga saat ini juga memang untuk jalanan yang berada di belakang
DPR masih belum dilakukan penutupan, sehingga untuk warga dan juga masyarakat masih bisa beraktivitas menggunakan jalan tersebut untuk menuju ke tempat tujuannya. Namun memang bersifat situasional, mengingat jika memang masa nanti akan bergeser ke belakang DPR, mungkin akan dilakukan adanya penutupan di belakang DPR. Sementara itu, Fajar dan juga pemirsa. Ya baik, terima kasih Naura atas update situasi terkini dari gedung DPR MPR RI dan kita bergeser ke rekan Anissa Rizkia. Anissa, bagaimana kemudian suasana di sana? Apakah massa buruh sudah berorasi dan apa saja sebetulnya tuntutan dari para buruh? Ya, Anissa bisa mendengar suara kami? Ya, silakan Anissa dengan laporannya. Ya, inilah gambar terkini pemirsa dari kawasan gedung DPR MPR RI dan kita lihat ini buruh sudah membadati kawasan gedung DPR MPR RI dalam unjuk rasa bertajuk Kostum, yakni hapus outsourcing dan tolak upah murah. Adapun pemirsa yang seperti kita lihat bersama, massa yang melakukan unjuk rasa tergabung dalam Komite Serikat Pekerja Indonesia dan Partai Buruh menyuarakan 10 tuntutan utama, mulai dari penghapusan outsourcing, penolakan upah murah hingga desakan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang pro rakyat. Selain massa buruh, demonstrasi juga diikuti elemen mahasiswa dan masyarakat. Sementara 120 pelajar, pemirsa tadi berdasarkan informasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya berhasil dicegah datang ke gedung MPR DPR RI. Adapun pengawasan ataupun pengamanan, pemirsa sudah diungkapkan oleh pihak kepolisian yang memang sudah berjaga sejak pagi. Dan rekayasa lalu lintas berpotensi dilakukan apabila kemacetan ataupun kepadatan terus terjadi seiring dengan terjadinya unjuk rasa di kawasan gedung DPR MPR RI. Pemirsa, kita lihat. Itu musik mobil. Ya, inilah suasana di kawasan gedung DPR MPR RI terkait dengan aksi unjuk rasa. Kedatangan dari depan gedung MPR DPR. Baru saja ini rombongan dari sejumlah membawa bendera bersimbol Partai Buruh, di mana mereka membawa banner yang bertuliskan hapus outsourcing dan juga orasi belum dimulai, namun para Masa ini diperkirakan diikuti lebih dari 10.000 bergegas untuk buruh, pemirsa, dan kita lihat ini juga sudah terpantau ramai dan aksi ini bertajuk Kostum, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Sejumlah tuntutan disampaikan oleh buruh, pemirsa, diantaranya terkait dengan penghapusan mekanisme outsourcing, kemudian juga upah murah yang juga menjadi salah satu fokus dari aksi demonstrasi. Adapun massa yang diperkirakan sekali lagi lebih dari 10.000 ini tergabung dalam Komite Serikat Pekerja Indonesia dan juga Partai Buruh menyuarakan 10 tuntutan utama. Mulai dari penghapusan outsourcing, penolakan upah murah hingga desakan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang pro rakyat. Dan tentunya kita lihat bagaimana kemudian respon dari anggota DPR maupun pemerintah. Apakah kemudian ada pihak yang akan menemui para pengunjuk rasa yang sudah menggelar aksinya sejak pagi tadi. Dan kita lihat juga tadi sudah disampaikan terkait dengan proses pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian. Begitu pula rekayasa lalu lintas yang berpotensi dapat dilakukan jika memang terjadi kepadatan dari aksi unjuk rasa ini. Ya, masih terus kita pantau bersama pemirsa bagaimana kemudian perkembangan di kawasan gedung DPR MPR RI, di mana sesuai dengan informasi yang beredar pada tanggal 28 Agustus atau pada hari ini pemirsa, ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa dan ini sudah terlihat
bagaimana kemudian sejumlah selanjutnya kita bergabung ke reporter Salam yang sudah berada di kawasan ataupun di dalam gedung DPR MPR RI. Pantauan kami di lapangan juga bahwa tadi kami juga sempat mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh para buruh, di mana dalam tuntutannya para buruh ini membawa 6 poin penting yang disampaikan di depan gedung DPR RI. Yang pertama adalah menghapus outsourcing dan juga tolak upah murah, di mana buruh ini meminta adanya upah minimum tahun 2026 ini naik menjadi 8,5% hingga 10,5%. Kemudian pada poin kedua, para buruh ini meminta adanya menyetop PHK dan juga membentuk Satgas PHK. Kemudian pada poin ketiga, para buruh ini meminta adanya reformasi pajak perburuhan yang di dalamnya ini ada menaikkan PTKP menjadi 7,5 juta per bulan, lalu juga menghapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah. Dan pada poin keempat, para buruh tadi juga sempat menyuarakan untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. Kemudian pada poin kelima, para buruh juga tadi menyampaikan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset yang sudah lama belum juga disahkan hingga saat ini. Kemudian pada poin terakhir yang disampaikan oleh para buruh terkait dengan revisi RUU Pemilu untuk tahun 2029 mendatang. Camar dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa untuk personil gabungan sendiri yang dikerahkan dari personil gabungan TNI dan juga Polri, ini kurang lebih ada sebanyak 4.969 personil gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi pada hari ini di kawasan sekitaran gedung DPR RI. Dan kalau kami perhatikan secara seksama begitu Camar dan juga pemirsa, untuk pada gedung bagian dalam di gedung DPR RI ini masih tampak sepi. Memang belum ada informasi secara pasti apakah para anggota DPR RI ini dihimbau untuk melakukan WFH atau work from home. Namun kalau dari pantauan kami di lapangan sendiri, untuk bagian gedung dalam DPR RI ini tampak kosong dan juga tampak sepi. Camar dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa dari pihak kepolisian ini juga menghimbau agar para pengendara maupun juga masyarakat yang hendak melintas di lintasan menuju ke gedung DPR RI begitu, ini jalanannya masih terpantau ramai lancar dan belum dialihkan untuk situasi rekayasa lalu lintasnya pun, karena memang rekayasa lalu lintas ini masih bersifat situasional. Camar. Dan situasi keamanan, kepolisian menyiapkan sejumlah rekayasa lalu. Tadi pemirsa, informasi terkini terkait dengan aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah buruh di kawasan gedung DPR MPR RI. Dan kita bergeser ke informasi berikutnya pemirsa, di mana Polda Metro Jaya mencegah ratusan pelajar dari sejumlah daerah di luar Jakarta yang akan ikut berunjuk rasa di Jakarta hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisya mengatakan dengan tindakan pencegahan ini pihaknya senantiasa melindungi dan mengayomi para pelajar yang tugasnya bukan mengikuti aksi demo. Konsep pengamanan. Ya, jadi mohon bijak, sekali lagi bijak bermedsos. Jangan gunakan medsos untuk hal-hal yang tidak baik, apalagi mengajak orang, karena medsos ini kan viewersnya, audiensnya bisa segala kalangan, bisa segala umur. Ya, ini terbukti dari 120 siswa yang kami lindungi, yang kami amankan tadi, kami cegah, kami ayomi agar tidak ke sini karena mereka adalah pelajar dan bukan dari pihak yang memberitahu. Ya, ini betapa memprihatinkannya karena anak-anak ini akan digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya untuk membuat situasi menjadi tidak tertib. Ini mohon jadi perhatian kita bersama ya. Handling atau penanganan terhadap pelajar ini, kami menggandeng stakeholders dari dinas terkait, menghubungi pihak sekolah juga, kemudian nanti pihak orang tuanya juga akan dihubungi untuk dilakukan edukasi pembinaan yang tujuannya adalah melindungi anak. Ya, anak itu adalah kelompok rentan yang usianya sebelum 18. Ini pelajar-pelajar yang berhasil kami lindungi ini, kami cegah.